politik identitas saya tinggalkan yang slide ini. Kita lihat di dalam Pilkada DKI tahun 2017 itu benar-benar ya bagaimana politik identitas itu menunjukkan apa ya, membelah masyarakat kita menjadi ada yang kelompok ini, ada kelompok itu, bahkan dengan istilah cebong dan kampret itu kan sekali bagaimana dijelas nggak ya, sekarang nggak mungkin loh kita menjelaskan itu gimana caranya supaya nggak ada lagi oh kamu cebongnya, kamu kampret ya gitu ya. Nah sayangnya lagi bahwa di kalangan umat Islam politik identitas Islam itu juga semakin menguat. Kenapa? Karena kalau saya melihat ya, kita langsung saja kepada faktor pemicunya. Next slide please ya. Kebijakan Orde Baru yang meminggirkan kelompok-kelompok Islamis itu juga menjadi sebuah sebuah faktor yang bertanggung jawab bagaimana kelompok-kelompok Islam ini kemudian ketika kita reformasi itu seperti balas dendamnya. Wah, dengan adanya reformasi mereka menggunakan space demokrasi ini untuk menunjukkan eksistensi mereka atau opini-opini mereka, pandangan-pandangan mereka yang justru anti demokrasi. Aneh loh, justru ini loh yang terjadi. Jadi apa yang disebut dengan penumpang gelap demokrasi itu adalah kelompok-kelompok yang dulunya itu terpinggirkan lalu begitu kita reformasi. Jadi reformasi itu seperti membuka jendela, bukan hanya udara segar yang masuk, tetapi juga serangga dan semua virus itu juga ikut masuk ya. Dan mereka ini lebih militan ya di dalam menggunakan space demokrasi, tetapi untuk tujuan-tujuan yang anti demokrasi. Ini aneh loh kalau kita melihat proses demokrasi di Indonesia ya. Nah, yang kedua ya itu tadi dibukanya keran demokrasi pasca reformasi, semua orang bersuara. Kelompok-kelompok yang tadinya tidak punya kesempatan untuk bersuara menjadikan space demokrasi itu untuk menyatakan pandangannya, tetapi lebih banyak pandangan yang justru anti demokrasi. Bahkan kalau di dalam keluarga negara kita adalah kelompok-kelompok yang anti Pancasila, menguatnya konservatisme Islam. Nah ini yang saya ingin bahas lebih dalam lagi. Menguatnya konservatisme Islam akibat pengaruh Islam transnasional yang membawa paham-paham radikal, membuat situasi sosial semakin parah hingga berujung kasus-kasus kekerasan. Sebetulnya ada banyak hasil survei yang sama dengan ini, surveinya Alfara, surveinya ICRP, surveinya White Institute, surveinya teman-teman dari Setara dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali survei yang sama dengan ini, tapi saya tampilkan hanya satu saja dari PPIM yang dimana saya berada ya. Di situ menyebutkan mereka melihat narasi keislaman yang beredar di televisi selama tahun 2018 sampai 2020 itu ternyata narasi konservatif itu menjadi narasi yang mayoritas yang 46%, moderat hanya 33%, liberal 0,6%, Islamis 0,4%. Meskipun di sini narasi Islamis itu dan radikal itu kecil, tapi jangan lupa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang noisy voice dari masyarakat yang menggema. Sementara kelompok-kelompok yang moderat, katanya moderat, itu sebenarnya mayoritas di NU dan di Muhammad itu moderat ya. Tetapi suara mereka itu kecil, bahkan hampir silent gitu loh. Kita kadang-kadang saya berkata ya, masalah kenegaraan kita, masalah bangsa kita disebabkan karena diamnya ya orang-orang baik ya. Seperti Anda semua ini kebanyakan diam kan, nggak ribut gitu. Sementara kelompok-kelompok Islamis ini noisy, mereka tuh militan, wah mereka tuh seolah-olah menguasai dunia cyber kita, digital kita, mereka betul-betul menguasai. Nah inilah kemarin yang saya lakukan selama pandemi, itu melatih lebih dari 880 ya kelompok generasi Z, bagaimana membuat mereka supaya mereka berani menggunakan medsos sebagai jalan untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang moderat, pandangan-pandangan yang mengedepankan persaudaraan, perdamaian, kebersamaan. Karena kalau nggak begitu, dunia cyber kita ini dipenuhi dengan keributan ya, suara-suara dari kelompok-kelompok Islamis itu yang mereka sebenarnya kecil, tapi mereka sangat militan, noisy, saya sebutnya itu noisy groups gitu ya. Nah, pandangan-pandangan konservatif tentang politik yang next slide please ya. Seperti ini penuh di dalam, kalau kita membuka internet itu penuh yang seperti ini
gambar-gambar begini memenuhi ruang digital kita. Nah, berikutnya itu ada pemahaman konservatif di Twitter dan YouTube. Ini hebat nih, PPIM melakukan ini dari 2009 sampai 2019. Mereka menemukan bahwa pandangan keislaman yang konservatif itu hampir 70%. Bayangkan ya. Dan siapa pengguna Twitter, siapa pengguna YouTube? Pandangan keislaman tidak memang kecil, tetapi pandangan yang kecil ini yang noisy, ya. Pandangan yang moderat 22%, tetapi apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok liberal itu nggak banyak. Mereka ini adalah orang-orang yang santun. Kebanyakan kita kan selalu mengedepankan kesantunan, ya. Kita nggak mau ribut, kita nggak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Karena itu ya kita selalu nggak muncul gitu di mana di permukaan. Nah, ini juga menarik narasi keagamaan milenial. Riset PPIM 2018. Mayoritas milenial, kita tahu ya, untuk pemilu 2024 yang akan datang, kelompok milenial ini menjadi kelompok mayoritas yang akan menjadi peserta pemilu nanti. Jadi hati-hati aja. Mayoritas milenial cenderung mengungkapkan narasi ekstremisme dan gejala-gejala kebencian. Ini yang terjadi. Mayoritas milenial memahami ajaran Islam itu melalui referensi digital, bukan referensi akademik yang lebih otoritatif. Ya, mayoritas milenial mendapatkan pendidikan kamu melalui pendidikan media sosial. Pertanyaan saya, kemana nih guru-guru agama? Kemana nih dosen-dosen agama kita? Jadi yang menguasai adalah orang-orang yang nggak punya pendidikan yang kalau di kita tuh nggak punya sanatnya gitu di dalam pengetahuan keagamaan, nggak ngerti sanat ya, bahwa bahwa dalam ilmu keagamaan itu harus ada yang namanya otoritas ya, siapa yang boleh dan punya otoritas yang boleh berpendapat gitu ya. Jadi mereka nggak mengenal itu. Mayoritas milenial memiliki tingkat literasi keagamaan yang rendah dan ini berkontribusi besar terhadap kerentanan mereka terhadap kecenderungan pada intoleransi, radikalisme dan ekstremisme agama. Jadi jangan disalahkan juga, karena yang memang sebagian besar masyarakat kita yang hanya mendapatkan pendidikan selama 7 tahun kan dalam data-data BPS kan, Biro Pusat Statistik. Jadi secara umum masyarakat kita ini pendidikannya itu paling lama tuh 7 tahun. Nah, 7 tahun berarti mereka cuma setingkat SMP kelas 2. Nah, coba bayangkan ya, kita ngomong apa yang dipahami oleh mereka apa. Jadi percuma juga kita berbusa-busa ngomong kayak gini. Sebagian besar masyarakat kita tuh tingkat pendidikannya hanya setingkat SMP kelas 2. Ini data BPS loh, yang kalau setiap kali baca data BPS selalu ngeri. Segini loh masyarakat kita ya. Nah, terus tambah lagi nih narasi konservatif tentang perempuan. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, jumlah perempuan di Indonesia itu kalau kita punya data 272 juta penduduk, berarti kita punya 136 juta perempuan. Jumlah 136 juta perempuan di Indonesia setara dengan 5 penduduk negara di 5 negara. Coba bayangkan, itu besar sekali loh jumlahnya. Karena itu kalau kita mengabaikan partisipasi perempuan, ini bahaya besar bagi bangsa ini. Karena jumlah mereka itu sangat signifikan, setara dengan penduduk ya di 5 negara di ASEAN. Kalau ditambah mereka itu 136 juta penduduk perempuan. Nah, apa yang dilakukan oleh para perempuan di negeri ini? Bagaimana gambaran mereka? Itu adalah meluasnya pemahaman keislaman yang tekstualis. Kelompok konservatif hanya mengakui hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sempit dan dangkal. Pemahaman keislaman terkait negara dan politik ya, tentang perempuan cenderung melawan prinsip kesetaraan manusia. Tidak heran kelompok ini belum menjadi narasi mainstream dalam masyarakat. Narasi keislaman konservatif mengungkapkan pandangan budaya patriarki yang sangat bias gender, mengekalkan supremasi perempuan, menolak ide kesetaraan gender, apalagi feminisme. Narasi keislaman konservatif menempatkan perempuan hanya sebagai makhluk domestik, bahkan hanya berkutat di area kasur, sumur, dan dapur. Peran tradisionalnya sebagai anak, ibu, dan istri. Narasi konservatif membuat perempuan lebih rentan terhadap paparan radikalisme. Dominasi narasi konservatif di kalangan perempuan melahirkan transmisi konservatisme antar generasinya, karena dia adalah ibu yang mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya ya, kepada keluarganya. Dan itu sangat membahayakan masa depan bangsa karena sungguh-sungguh menggerus ya kemanusiaan perempuan. Nah,
Ini loh yang tidak dipikirkan oleh kita. Karena kalau saya melihat ya beberapa survei tentang ini, surveinya rumah kita ini paling menyeramkan karena narasi-narasi konservatisme Islam ini itu disebarluaskan itu melalui cara-cara yang sangat canggih dari pengajian-pengajian di hotel-hotel berbintang. Itu isinya adalah nilai-nilai konservatisme Islam. Kita NU nggak punya seperti itu, Muhammadiyah juga nggak punya. Kelompok-kelompok ini sangat eksklusif dan itu sangat masif ya dalam masyarakat kita. Nah sekarang apa sih bahayanya pandangan konservatisme Islam dalam kehidupan kebangsaan kita? Pertama, pandangan konservatisme itu adalah pandangan yang sangat tekstualis ya. Mereka tidak mengenal tafsir yang mengedepankan prinsip prinsip persaudaraan, prinsip kesetaraan dan keadilan ya. Pemahaman itu ya apalagi berkaitan negara dengan politik, mereka mengedepankan bahwa ya pandangan-pandangan seperti yang ditarakan oleh kelompok NII, ya, kelompok-kelompok khilafahisme dan seterusnya. Karena itu jangan heran kalau masyarakat kita masih mendukung ya pendirian khilafah, pendirian negara Islam itu masih ya sampai di akar rumput itu masih. Wacana Islam konservatif lebih banyak muncul berbeda dengan event-event politik. Nah ini dia. Setiap kali mau ada pilkada pasti yang mengemuka itu adalah pandangan-pandangan yang konservatif seperti itu. Heran juga saya, kok bisa ya? Ya seperti ada ada yang memutar gitu ya. Ada yang ada aktor-aktor yang sengaja melakukannya. Politisasi narasi konservatif tidak hanya dilakukan oleh partai Islam, nah ini juga masalahnya juga dilakukan oleh partai-partai nasionalis. Penelitian Komnas Perempuan menunjukkan perda-perda yang diskriminatif yang mengandung yang biasanya pakai instrumen syariah gitu ya, itu biasanya dilahirkan oleh kepala daerah yang asal usulnya itu dari partai PDIP, dari Golkar ya. Aneh juga loh. Jadi bukan hanya jadi jualan agama itu bukan hanya dilakukan oleh partai-partai Islam, tapi juga dilakukan oleh partai-partai nasional. Kenapa? Karena agama itu sangat enak dijual, paling laku. Ya, jualan Tuhan itu paling laku di negeri ini. Ya. Kenapa? Karena Tuhan, Nabi, agama itu tidak bisa dikonfirmasi. Kenapa mereka jualan Jokowi ya? Kita langsung bisa konfirmasi benar nggak gitu kan? Kalau agama nggak bisa dikonfirmasi, jadi semua bisa jualan juga. Baik, sekarang sedikit lagi ya, sebentar lagi ya. Iya. Nah sekarang, mengapa politik identitas? Karena itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling murah untuk melakukan mobilisasi massa memenangkan pertarungan politik. Cara yang paling efektif menggugah emosional individu, ya, cara yang paling gampang untuk membangun dukungan dalam masyarakat kita. Karena itu saya pikir ya kita semuanya harus bersatu bersama di semua kelompok elemen masyarakat. Kita nggak punya cara yang gampang, yang mudah untuk mengatasi persoalan ini. Tantangan dan solusi ke depan, saya katakan tidak ada solusi yang tunggal dan mudah untuk mengatasi ini semua, kecuali kita semua bersatu dan membangun komitmen yang kuat untuk bersama-sama mengikis politik identitas ini sampai ke akar-akarnya dengan membangun yang pendidikan damai, menebarkan nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai multikulturalisme dalam masyarakat kita secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Beliau menyampaikan sehingga lebih jelas lagi apa-apa yang kaitan isu-isu politik identitas kaitan dengan agama, ya dengan agama Islam.